Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya. Kali ini aku sedang ada di pusat Kabupaten Karanganyar dulur. Ini alun-alun Karanganyar, ada di kiri jalan. Oke, ini sore hari dulur, sekitar jam setengah empatan. Ya, wayahnya ngabuburit. Nah, ini alun-alun di sebelah kiri dan banyak penjual makanan. Itu Masjid Agung Karanganyar. Oke, pada sore hari ini aku hanya akan melakukan perjalanan singkat ya dulur. Perjalanan apa ya, ringan dari Karanganyar sampai masuk ke kota Solo aja gitu. Saya langsung nyebrang. Ini hari Jumat terakhir bulan Maret 2024, pas hari libur long weekend Paskah ya dulur. Jadinya ya lumayan sepi. Nah, ini orang-orang udah pada siap-siap untuk buka warung makannya, karena waktu orang kebanyakan makan saat Ramadan ini ya pas maghrib buka puasa itu orang-orang pada banyak cari makan. Oke, dan ini nggak bisa ngebut-ngebut juga ya dulur, karena ini baru motorku si Supra ini habis turun mesin, jadi ini masih ngerayen dulur, mau periode in rayen. Jadi habis kena pistonnya dulur, piston atau seker itu penggerak mesin. Dari ruang bakar yang menggerakkan mesin itu adalah piston itu. Jadi motorku ini Supra ini tahun 2017 dulur. Jadi ya hampir 7 tahun. Ya 7 tahun lah. 7 tahun dengan kilometer 125.000 kilometer. Oke, mungkin ya kata orang sih ada yang bilang kalau ini wayahnya atau waktunya ganti karena mengingat menempuh perjalanan jauh ya dulur. Gitu. Jadi kemarin ganti seker, ganti piston itu habisnya 500.000 karena harus bongkar mesinnya, bongkar mesin dan ganti selain piston ganti komponen lain seperti klep gitu ganti. Dan pistonnya seperti ini dulur kondisinya yang rusak ini. Nah, ini penuh dengan goresan. Oke, itu dulur. Nah, ini harus rayen dulu setelah ganti komponen mesin. Oke, ini lampu merah dulu. Ini perempatan Papahan ya ini ya. Kalau belok ke kanan itu ke Sondokoro. Oke dulur, sudah hijau. Jadi nyambung tadi ya, masa inrayan adalah istilahnya masa penyesuaian komponen pada mesin. Kalau habis diganti itu ya butuh menyesuaikan diri dengan part-part mesin lainnya sehingga bisa optimal, dan juga supaya apa ya, melarutkan semacam partikel-partikel kasar yang ada di bagian mesin baru. Jadi misal piston dari pabrik itu kan masih banyak serpihan mikro gitu dari pabriknya, bekas amplas gitu, besi-besi mikro gitu. Nah, itu biar luruh larut, kemudian nanti 500 sampai 1000 km itu ganti oli yang baru semacam itu dulu. Dan pada masa rayen itu motor ini yang bilang mekaniknya ya, sama Inrayen tuh motor nggak boleh dipakai yang berat-berat dulu, nggak boleh digeber kenceng, kemudian nggak boleh untuk goncengan macam itu, dan jangan dipakai buat lewatan jalan terjal dulu. Pokoknya mesinnya tuh nggak boleh berat-berat dulu selama yaitu 500 km sampai 1000 km. Kemarin aku dikasih, kalau untuk motor baru ya, kemarin aku dikasih tahu kalau rayennya itu 1000 km karena kan mesinnya semua part-partnya kan masih baru semua kan, sehingga butuh penyesuaian rayen yang cukup lama 1000 km
Sementara kalau cuman ganti piston itu paling ya 500 km itu sudah cukup gitu. Nanti ganti oli, nah itu sudah bisa dipakai secara normal. Nah ini makanya pelan sekali ini dulur, 40 km per jam. Dan kemarin ya soal 40 km per jam kemarin disarankan segitu sih. Kalau bawa motor ya 40 km per jam aja dulu. Jadi ini aku pakai gigi 3 40 km per jam. Jadi gasnya tuh cuman aku tarik dikit banget itu udah bisa lari 40 km per jam. Semacam itu. Jadi emang harus sabar dulu. Ini juga belum bisa boncengin istriku. Istriku motoran sendiri kalau mau ke kantor, biasanya kan aku nganterin. Mungkin ya seminggu ini aku servis nggak mepet-mepet sebelum lebaran karena persiapan mudik juga dulur. Persiapan mudik sama insya Allah kedepannya aku akan meliput JJLS lagi, jalur jalan lintas selatan yang menghubungkan Jogja dan Wonogiri. Kan sebelumnya pas tahun 2023 kemarin jelang lebaran aku ke sana dan jalannya itu belum jadi, masih tanah. Ini aku akan ngecek lagi ya, kayaknya sih sudah jadi. Oke, jadi monggo di subscribe channel ini dulur dan nyalakan tombol lonceng biar kamu nggak ketinggalan video-videoku. Soalnya banyak yang apa ya, request video tuh, videonya udah ada padahal gitu dulur. Oke. Jadi untuk kembali ke topik motor tadi, untuk mengantisipasi agar piston dan komponen mesin itu awet, itu harus rutin ganti oli. Kalau aku sih sebelumnya ini ya mungkin karena agak telat ganti oli juga sih, itu 2000 km ke atas baru aku ganti oli. Dan kemarin dikasih tahu dari ada temen ojol ya, ojek online tuh yang sehari bahkan 200 km ya jarak tempuhnya, nganterin GoFood atau makanan ShopeeFood atau nganter jemput penumpang gitu, itu bisa sampai 200 km per hari jarak tempuhnya. Itu menyarankan untuk ganti oli 1500 km gitu ya. Jadi 1500 km itu ganti oli, kemudian pas 3000 km itu baru ganti oli dan servis. Kemudian 4500 km ganti oli, kemudian 6000 km itu ganti oli dan servis semacam itu. Itu kata temenku yang ojek online itu sangat manjur, jadi awet sekali motornya. Motornya juga Supra juga seperti aku, temanku yang ojek online itu, dan cukup awet juga. Ya aku walaupun videoku kemana-mana ya, tapi dibanding dengan teman-teman ojek online itu masih nggak ada apa-apanya dulur. Jarak tempuhnya masih lebih, motornya jauh lebih jauh melaju yang teman-teman ojek online, karena tiap hari itu harus nganterin orang, nganterin makanan gitu, bosan nganterin barang. Ya seperti yang aku bilang tadi, 200 km per hari. Wow. Itu mungkin akan aku terapkan juga untuk motorku. Nah ini bisa sharing-sharing juga dulur, yang terutama yang ahli dalam bidang permotorannya, apakah dengan jadwal ganti oli dan servis semacam itu oke, atau ada saran yang lain macam itu. Kalau dari standarnya sih 2000, tiap 2000 km itu servis dan ganti oli, tapi ya motorku ini malah pistonnya masih tetap kena gitu. Jadi mungkin aku akan pakai yang 1500 km ganti oli, 3000 km servis. Jadi kelipatan 1500 km itu ganti oli, kemudian kelipatan 3000 km itu servis dan ganti oli, semacam itu dulur. Ya mungkin akan lebih boros, tapi ya gimana lagi, daripada harus turun mesin lagi itu cukup nguras dompet dulur. THR ku baru turun langsung diminta sama motorku ini jatahnya. Oke. Ini masih menuju Solo.
Ini ada SFA di sini. Ini kayaknya Jaten ya lur. Ya Jaten bener, baru sampai Jaten. Jaten kemudian Palur, kemudian masuk Solo. Oke. Udah berapa menit ya lur? Tuh haus. Ini jalannya nggak terlalu rame karena memang ini hari libur ya. Hari libur Paskah, long weekend Paskah. Mungkin kalau pas nggak puasa itu jalan-jalan akan rame, tapi ini karena puasa ya orang-orang hasrat bulannya kan cukup berkurang. Ada yang karena capek, haus gitu, lapar, nggak bisa makan. Ada juga yang puasa-puasa lebih baik fokus untuk ibadah dulu. Eman-eman kalau untuk dolan. Nah itu ada banyak alasannya dulur, tapi yang jelas Ramadan seperti ini memang untuk wisata-wisata, orang main-main itu minatnya akan berkurang. Termasuk aku juga dulur. Ini tetap traveling karena ya emang tuntutan. Pekerjaanku berhubungan dengan traveling juga sebenarnya. Oke. Nah ini sampai Palur ini. Dan perlu diketahui Palur itu bukan Karanganyar ya, melainkan Sukoharjo. Jadi Palur Karanganyar, oh salah. Palur itu masuk Kabupaten Sukoharjo. Jadi ada satu bagian Kabupaten Sukoharjo yang ada di sini. Oke. Ini sampai di Palur ya. Jalannya cukup ramai di sini. Habis ini lewat flyover. Aku akan lewat bawahnya aja dulu. Bawah flyover. Karena menghindari tanjakan semacam di flyover itu ya. Udah luas Palur gitu. Iya kah? Palur Sukoharjo ternyata. Jadi kalau dari Solo, nyebrang Bangunan Solo kan ada Gapuro masuk Kabupaten Karanganyar. Nah itu ternyata habis itu masih ada bagian Kabupaten Sukoharjo juga, yaitu Palur. Oke. Nah itu flyover Palur. Kita akan coba lewat bawah ya lur. Nah ini kembali aku bilang kalau ini adalah flyover yang benar-benar bisa mengurai kemacetan. Karena bawahnya tetap dibuka. Jadi nggak kayak flyover Manahan dan Purwosari itu yang atas yang bawahnya itu ditutup. Nah, ini Palur masih buka bawahnya. Oke, ini bawah flyover Palur seperti ini dulur. Mungkin beberapa orang jarang lewat sini setelah flyovernya jadi. Ini flyovernya jadi tahun berapa ya? Dulu kan nggak ada. Lupa aku. Nah ini palang sebelah kanan tuh stasiun Palur, tapi ketutupan truk-truk ya. Nah ini rel double track. Kiri itu ke arah Solo Jebres. Oke, nah ini sama aja, lurus terus. Nanti ketemunya di jalan utama Solo Karanganyar lagi. Biasanya yang lewat bawah flyover Palur itu yang mau ke arah Sragen lewat jalan utama kan. Habis palang rel tadi itu belok kanan. Oke, ini rasanya nggak bisa ngebut itu ya. Ya standar sih biasanya 60, tapi karena baru Ryan ada jadi 40 rata-ratanya. Oke. Ini sebentar lagi sampai di Solo. Terus melaju dengan perlahan. Tapi berkat aku harus membatasi kecepatan ini, rasanya jadi lebih sabar aku di jalan. Biasanya gerusa-gerusu kan. Misal pas lewat
mau lewat perempatan lampu merah, itu lampunya hijau, biasanya aku ngebut, wah, selak abang, keburu merah. Tapi semenjak ini, uh, Ryan pelan-pelan tuh ya udahlah, sabar. Oke, harus pelan-pelan. Dan kalau pas Ryan juga itu ngegasnya tuh nggak boleh langsung apa ya, langsung ditarik kenceng. Jadi harus perlahan pakai perasaan. Jangan sampai mentok. Ah, itu dia. Gapuro perbatasan Karanganyar Solo. Waduh, truknya mandek ngopo ya Allah. Kenapa ini? Menghalangi jalan doi. Hits. Oke ya kan. Waduh. Tiba-tiba speed up ya. Oke, sampai Solo wis dan di sini truknya. Akan pelan-pelan di kiri jalan. Nah, ini jembatan Jurok lur. Tuh yang sudah jadi. Kalau dulu kayaknya ada rangkanya juga ya. Sekarang yang sisi sana nggak ada. Ini melintas di atas sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Bengawan Solo. Sebelah kiri ini Bengawan Solo. Debit sungainya baru tinggi ya, karena ini musim hujan. Kemarin sore itu juga hujan. Beberapa daerah di Solo sampai banjir bahkan. Pokoknya hari Kamis sebelum libur Paskah itu Solo hujan terus. Oke, ini sampai di Solo. Kota Solo, London Solo. Wah, Mbak Era Helman, Armasi Helman. Ini ada patung Bung Karno naik kuda beliau. Oke lur, habis ini aku akan lanjut lagi, tapi ini aku mau nyebrang dulu, nyebrang sana. Wes lur, itu dia perjalananku dari Karanganyar ke Solo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.